konseling mahasiswa semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur atau langkah dalam pengembangan instrumen skala psikologis dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sebelum masuk pada prosedur dan langkah-langkahnya, baiknya kita mengetahui dulu apa itu skala psikologis. Skala psikologis adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel psikologis tertentu seperti kepribadian, sikap, motivasi, ataupun keterampilan. Tujuannya apa sih pengembangan skala psikologis sebagai berikut? Yang pertama adalah menyediakan alat pengukuran yang valid dan reliable untuk mengukur konstruk psikologis tertentu. Yang kedua, memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena psikologis yang diamati. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan dalam berbagai konteks seperti seleksi, penilaian, atau intervensi. Jadi, skala psikologis ini adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengidentifikasi konstruk psikologis. Skala ini dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang tentang kejadian sosial, dan masih banyak lagi. Biasanya skala psikologis dapat berupa skala Likert, skala Goodman, skala Thurston, dan masih banyak lagi. Langsung saja ke prosedur dan langkah-langkah pengembangan skala psikologi. Yang pertama itu mengidentifikasi konstruk. Jadi kita menentukan variabel apa yang akan kita teliti ke depannya, lalu kita definisikan atau mengidentifikasikan skala konstruk psikologis yang akan diukur. Nah, ini harus jelas dan terdefinisi dengan baik. Yang kedua, definisi operasional konstruk. Apa sih definisi operasional konstruk? Dalam langkah ini kita melibatkan definisi operasional. Nah, misalnya kita memilih variabel tentang minat belajar, jadi bukan minat belajar yang lainnya, misalnya stres akademik. Definisi secara operasional stres akademik itu apa dan bagaimana konstruk psikologis yang akan diukur dalam konteks skala yang akan dikembangkan. Jadi kayak aspek-aspeknya mengenai stres akademik apa saja, ataupun misalnya ke contoh lain tentang perilaku FOMO, kecemasan atau tidak terpenuhinya self-determinasi. Nah, ini apa saja sih aspek-aspek dari FOMO, definisi operasionalnya apa. Nah, itu yang pada langkah ini itu adalah pokok pentingnya. Yang ketiga, penyusunan butir pertanyaan atau pernyataan dari item. Nah, di sini kita kan sudah pada langkah sebelumnya kita sudah mendefinisikan operasional konstruknya atau variabel yang akan kita diukur. Nah, kita kembangkan dari aspek-aspek yang sudah kita temukan tadi, kita kembangkan menjadi butir-butir pertanyaan atau pernyataan dan menjadi sebuah item yang nantinya item itu harus jelas, dapat dimengerti, dan dapat dijawab dengan mudah oleh responden. Jadi kita ketika menyusun item pertanyaan atau pernyataan itu harus jelas dan tidak menimbulkan pertanyaan yang ambigu ataupun berulang untuk dijawab atau pertanyaan yang sama. Jadi kita harus teliti ya dalam menyusun item pertanyaan. Nah, setelah kita selesai menyusun item pertanyaan atau pernyataan tadi, lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pengujian awal atau pilot testing. Apa sih ini? Yaitu uji coba awal. Jadi kita menguji cobakan instrumen yang telah kita buat tadi, yaitu item pertanyaan tadi sudah disusun sedemikian rupa, lalu kita uji coba awal terhadap skala tersebut untuk mengevaluasi validitas, reliabilitas, dan kejelasan butir pertanyaan atau pernyataan. Jadi di sini nih kita menguji cobakan awal terlebih dahulu sebelum kita mengimplementasikan nanti di tahap selanjutnya.
Selanjutnya adalah analisis data dan revisi. Nah, dari uji coba yang kita lakukan tadi, apakah dari uji coba yang kita lakukan tadi hasilnya nanti akan dievaluasi menggunakan metode statistik, menggunakan analisis data berupa uji validitas dan uji reliabilitas dari skala tersebut. Nah, setelah kita uji validitas dan reliabilitas, terlihat nih mana item pertanyaan yang valid dan tidak valid. Lalu yang tidak valid itu kita buang saja, yang valid kita lanjutkan dan menambahkan merevisinya berdasarkan temuan dari analisis data tersebut. Nah, setelah kita menganalisis data dan revisi, lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu implementasi dan penilaian. Jadi setelah kita mengujikan secara analisis data, uji validitas dan reliabilitas, ternyata data pertanyaan ini sudah memenuhi standar yang ada. Jadi kita mengimplementasikan ini, yaitu kita melakukan pengujian secara nyata kepada responden yang akan kita teliti. Nah, lalu adalah penilaian. Jadi kayak misalnya kita sudah mengimplementasikan semuanya mengenai konstruk yang dituju. Jadi apakah efektif atau tidak, nanti kita lihat hasilnya setelah mengimplementasikan, yaitu penilaian. Jadi pengembangan psikologis itu ada 4 bidang. Yang pertama 4 bidang, tapi sekarang menjadi 6 bidang. Yang pertama pribadi. Pribadinya apa ya? Pribadi adalah pengembangan skala psikologi kepribadian untuk mengukur sikap dimensi seperti kecerdasan emosional, tingkat stres atau self esteem dari diri individu. Yang kedua ada sosial. Sosial ini pengembangan skala untuk mengukur sikap sosial, keterlibatan dalam hubungan interpersonal atau konflik antar pribadi. Nah, yang ketiga belajar. Tentunya kita tahu belajar ini mengenai seperti motivasi belajar, minat belajar, strategi pembelajaran, atau kecenderungan terhadap pembelajaran mandiri. Yang keempat, karir. Pengembangan skala untuk mengukur kecocokan individu dengan pekerjaan tertentu, sikap terhadap karir, atau kepuasan kerja. Yang kelima ada agama, dan yang ketujuh ada keluarga. Dalam bidang keluarga seperti pola asuh orang tua, parenting, dan masih banyak lagi. Yang agama bisa kita ketahui seperti apa, misalnya ya tentang agama lah ini. Jadi itulah tahap-tahap atau prosedur dalam pengembangan skala psikologi yang ada, dan bidang-bidang apa saja yang ada dalam pengembangan skala psikologi yang tadi telah saya jelaskan. Bila ada yang salah dari kata-kata saya atau kurangnya pengetahuan yang lebih mendalam, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.